Halo para pencari fakta. Kematian memang menjadi sebuah rahasia. Siapapun tidak bisa memprediksi datangnya. Bagi manusia, kematian merupakan hal yang tak terelakkan. Tak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mampu menghindar dari kematian. Setelah meninggal dunia, seseorang akan dimakamkan. Ada beragam cara orang untuk memakamkan keluarga dan kerabat yang mereka cintai. Pemakaman seseorang biasa dilakukan dengan ritual keagamaan, disusul dengan penguburan jenazah ke dalam tanah ataupun dikremasi. Namun, di beberapa belahan dunia, pemakaman tidak dilakukan sesederhana itu. Beberapa di antaranya bisa aja dipandang unik, aneh, dan tak sedikit pula yang membuat bulu kuduk berdiri, lantaran disertai dengan ritual-ritual yang jarang sekali kita temui. Penasaran seperti apa ritual pemakaman teraneh yang ada di dunia? Yuk deh kita simak videonya. Let's go! Duh, kalau kita mendengar peti mati, kerap kali membawa kesan menyeramkan dan angker bagi siapapun yang melihatnya. Lain lagi di Ghana, Anda akan tercengang bagaimana penduduk Ghana mengirim jenazah yang akan mereka kuburkan. Jenazah akan dikuburkan dalam peti mati fantasi dengan bentuk beraneka ragam. Negara di sebelah barat Afrika ini memang menyimpan beragam tradisi di dalamnya. Tak heran, beberapa wisatawan menganggap Ghana sebagai negara dengan benteng budaya dan sejarah di Afrika. Tepatnya di sebelah selatan wilayah Ghana, Anda akan menemukan satu tradisi yang berbeda saat pemakaman. Ketika terdapat anggota keluarga yang meninggal di wilayah Ghana, kematian mereka akan dirayakan dengan diantarkan menggunakan peti mati fantasi. Tradisi masyarakat Ghana yang menguburkan orang dengan peti mati custom yang dibuat oleh seniman setempat ini telah mengundang perhatian masyarakat dunia dan beberapa tokoh penting. Bagi masyarakat Ghana, mereka percaya peti mati fantasi merupakan perpanjangan kehidupan orang yang meninggal. Mereka percaya bahwa hidup akan berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Beragam bentuk yang ada merupakan representasi profesi maupun kehidupan dari orang yang telah meninggal. Sehingga masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan akan tetap teringat dari mana dan bagaimana asal mereka sebelum meninggal. Berikutnya, kita ke negeri matahari terbit Jepang. Antara tahun 1081 dan 1903, segelintir dari ratusan biksu Shingon yang masih hidup berhasil membuat diri mereka menjadi mumi dengan Sakushin Butsu. Sakushin Butsu adalah ritual yang dibuat oleh seorang biksu Jepang kuno, Kukai. Para biksu Buddha yang mempraktikkan Sakushin Butsu percaya bahwa tindakan pengorbanannya akan memberikan mereka akses ke surga Tusita, di mana mereka akan hidup selama 1,6 juta tahun dan diberkati dengan kemampuan untuk melindungi manusia di bumi. Sehingga dikatakan bahwa Sakushin Butsu adalah jalan biksu Buddha mencari penebusan demi keselamatan umat manusia. Proses memumikan diri tersebut memakan waktu setidaknya 3 tahun. Dalam prosesnya, para biksu bahkan melakukan diet kacang dan buah-buahan. Melakukan kegiatan fisik yang cukup keras, bahkan harus rela kehilangan cairan tubuh. Serta mereka meracuni tubuh mereka sendiri, demi menghindarkan diri mereka dari serangan belatung. Tahap terakhir dari proses ini adalah membiarkan para biksu ini duduk menunggu kematiannya dalam sebuah makam batu. Setiap hari biksu tersebut akan bertugas membunyikan lonceng yang menandakan dirinya masih hidup hingga sampai suatu saat loncengnya tidak berbunyi lagi dan makam tersebut akan disegel hingga 1000 hari untuk kemudian dibuka kembali dan dilakukan verifikasi proses memumifikasi tersebut. Jika mayatnya tetap utuh, para biksu percaya bahwa almarhum telah mencapai jalan Sakushin Butsu. Dengan demikian, ia akan dipakaikan jubah dan menempatkannya di kuil untuk pemujaan. Ada pertunjukan tari striptis di upacara pemakaman. Ini mungkin hanya ada di Taiwan. Tarian panas jadi bagian dalam upacara pemakaman di negeri itu.
Para gadis penari akan berlenggak-lenggok di depan peti mati dan para pelayat. Mereka berpakaian seksi, menyanyi dan menari dengan penuh semangat, diiringi alunan musik yang keras. Tarian ini biasanya digelar di atas sebuah truk yang disulap bak panggung. Panggung berjalan ini dilengkapi lampu warna-warni, pengeras suara dan tiang untuk para penari beratraksi. Dengan truk ini pula, pertunjukan bisa dibawa sampai ke pelosok kota kecil dan pedesaan. Bahkan pada tahun 2010, antropolog Mark L. Moskowitz membuat film dokumenter soal tradisi ini. Filmnya berjudul Penari Telanjang di Upacara Pemakaman di Taiwan. Dalam film ini terungkap beberapa alasan menyewa penari telanjang ke upacara pemakaman. Di antaranya adalah untuk menghibur almarhum yang semasa hidup suka mengunjungi klub malam, atau untuk mendatangkan lebih banyak pelayat. Semakin banyak jumlah pelayat, makin besarlah penghormatan kepada almarhum. Hingga pertengahan tahun 80-an, pertunjukan ini digelar di seluruh negeri, bahkan di ibu kota Taipei. Namun setelah pemerintah mengeluarkan larangan praktik ini, tari panas di pemakaman pun lebih banyak ditemui di daerah-daerah saja. Selanjutnya, Mimin bawa kalian ke Toraja, Sulawesi Selatan. Kalian pasti sangat tidak asing dengan Toraja, kan? Salah satu kota di Indonesia yang menjadi destinasi wisata favorit bagi para pelancong. Namun ternyata ada sebuah ritual kematian yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam sebuah upacara adat yang disebut Mak Nene. Proses Mak Nene berawal dengan mengunjungi lokasi pemakaman. Jenazah berasal dari Patane, yaitu kuburan berbentuk rumah. Sang tetua membaca doa sebelum peti dibuka untuk dilakukan pembersihan. Kemudian, mayat yang tampak awet secara alami itu diangkat. Kerabat lantas membersihkan dan mengganti pakaian jenazah tersebut dengan yang baru dan bersih. Tidak hanya pakaian biasa, bahkan beberapa jenazah menggunakan jas dan dipakaikan kacamata. Mayat tersebut seolah berjalan saat menuju lokasi upacara. Padahal, mayat tersebut dibopong oleh seseorang. Setelah dibersihkan, warga setempat atau keluarga inti berfoto bersama dengan mayat tersebut. Lalu, jasad yang sudah rapi itu dimasukkan kembali ke peti mati dan disimpan di tempat semula. Yang terakhir kita ke Papua. Suku Dani memiliki tradisi yang menarik untuk diulas. Tradisi yang disebut dengan Iki Palek tersebut dilakukan oleh suku Dani di lembah Balim, Papua. Iki Palek merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang-orang awam, tentunya tradisi ini terlihat mengerikan. Tetapi bagi suku Dani, memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah wanita. Bagi suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Nah, itu dia beberapa ritual pemakaman aneh di dunia. Apakah kalian salah satu bagian dari suku yang memiliki ritual pemakaman yang menarik untuk diceritakan? Yuk saling sharing di kolom komentar ya.